Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, sederek jamaah salat dan kuliah subuh Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina laman siwak. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu, dengan nikmatnya pagi hari ini Allah perkenankan kita memasuki hari pertama bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu ditetapkan oleh Rasulullah, Sya'ban syahrun yaghfulun nas anhu wa yurfa'ul amal fihi wa hibbu an asuma fihi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Bulan Sya'ban itu bulan yang semenjak kehidupan Rasulullah itu bulan yang umat Islam mudah lengah. Syahrun yurfa'ul amal wa hibban as-suma fi. Jadi kalau hidup-hidup harian amal ibadah itu diangkat ke langit, dilaporkan oleh Allah di hari Senin dan Kamis. Kullu amalin yu'radu yaumal itsnain wal khamis. Amal ibadah kita dalam satu pekan atau satu minggu itu diangkat ke langit, dilaporkan ke Allah setiap hari Senin dan Kamis. Maka saya Rasulullah suka puasa di dua hari itu agar saat amalku dilaporkan ke Allah saya dalam keadaan puasa. Di dalam hadis bulan Sya'ban, kalau kemarin kita bulan Rajab itu ditetapkan sebagai bulan hurum di At-Taubah 36, minha arba'atun hurum. Di bulan Sya'ban ditetapkan Rasulullah syahrun yurfa'ul amal wa hibbu an asuma fihi. Jadi kalau per pekan, setiap minggu amal ibadah dilaporkan ke langit di hari Senin dan Kamis, maka saya selalu puasa di dua hari itu. Bulan Sya'ban yang banyak dilupakan oleh umat Islam karena kebesaran bulan Rajab sebelumnya dengan Isra Mi'raj, dengan ditetapkan sebagai bulan hurum atau haram. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan dalam khutbah haji wadanya, setelah Sya'ban bulan Ramadan sayyidus syuhur. Jadi akhirnya bulan Sya'ban itu dianggap bulan santai lah ya, karena wingi rejeban wis ngarepe maning pan ketemu bulan Ramadan. Akhirnya dianggap bulan santai, padahal syahrun yurfa'ul amalu wa ana uhibbu an asuma fi. Rasulullah itu kalau bulan Sya'ban malah bulan ancang-ancang pemanasan. Dalam keterangan yasumu sya'bana kullahu wa fi riwayatin yasumu sya'bana illa qalila. Rasulullah lebih serius lagi, puasanya lebih banyak dari bulan Rajab. Bahkan dalam keterangan Rasulullah puasa satu bulan penuh, di dalam keterangan yang lain kecuali di hari-hari penghujung Sya'ban, untuk menjadi pembatas antara amalan puasa sunnah di bulan Sya'ban memasuki puasa wajib di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah
nek wulan Sya'ban ya sebulan deng puasa, neng sampean wulan Sya'ban sebulan deng ora tau puasa, potongannya katon ya. Ya, nah kalau tidak puasa gitu, minimal kita perbanyak amal soleh yang lain. Kan ana wong sing puasa Ramadan be karena kepokoh wajib, ya karena betul mlebu neraka akhirnya puasa. Ana Ramadan ya orang wajib ya potongannya sampai nak kasing puasa katon potongannya ya. Jadi pokok wajib betul mlebu neraka hanya itu ya. Kita itu tidak merasa itu menjadi kebutuhan. Kalau ada perbuatan nggak baik jangan dibalas dengan keburukan baru, jangan ya, didoakan Allahumma hdi ya Yakut fa innahu la yahtadi gitu. Ya Allah, ya umat Islam itu begitu. Rasulullah sama orang kafir Quraisy juga begitu. Ya ummafir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah mereka yang menyakitiku ya Allah, mereka tidak tahu misi baik yang saya ajarkan. Beri petunjuk ya Allah, mereka perlu mendapatkan bimbinganmu. Apalagi ini saudara satu agama ya, bikin resah ya, tapi apa? Sudahlah kita maafkan. Karena apa? Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang baik itu orang yang mudah memaafkan. Yang potongannya gue njaluk pangapura ya masa njaluk kabeli gitu. Ya. Sebenarnya ta wong salah hilap sing apik ya njaluk pangapura. Karena apa? Ajaran Islam itu kan la yazidut tawadhu illa rif'ah. Wong nek tawadhu salah njaluk pangapura itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Jadi wong salah njaluk pangapura itu enggak hina enggak? Ya. Tidak hina, malah itu satria. Ya, mungkin. Nah, kitanya yang sebagai saudara muslim la yazidul afu illa izzan. Saudara muslim itu kalau ada saudara yang sedang hilaf dan salah dan minta maaf, maafkan. Jangan sampai dijawab tiada maaf bagimu. Jangan begitu. Maafkan saja. Enggak minta maaf saja, dimaafkan saja. Ya, kalau tidak segera kita saling memaafkan, ini menjadi ruang PKI masuk. Ya. Si cine dimain golok, si cine main celurit bacok-bacokan. Sudah ini bulan suci, mari HP kita sucikan dari apa berita-berita yang memecahkan kita, nggak produktif. Mendingan kita share bulan Sya'ban adalah bulan yang kita disunahkan memperbanyak puasa. Ya, Rasulullah pun puasa 1 bulan penuh. Kemudian jadikan apa aliran napas kita zikir. Ya, kemudian jadikan setiap habis waktu sholat kita, saat kita beristighfar untuk mohon ampunan. Jadikan setiap pagi kita untuk saat berbagi minimal melunasi beban masjid. Ya, jadikan hari-hari kita hari-hari untuk menghimpun pahala sedekah, mempersiapkan buka bersama Ramadan. Ya, saya mendingan gitu. Kemarin ribut-ribut masalah gini, pemuda dikumpulkan, pemuda dilantik. Ya, kemudian pemuda disiapkan untuk apa? Supaya nggak ngeser-ngeser gitu. Udah HP kita di ranting kita di Muhammadiyah kita diisi dengan satu list setiap bulan 15 juta santunan untuk anak yatim harus ada. Kemudian bulan Ramadan kalau tahun kemarin puncaknya corona kita bisa mengadakan ya, hajatan 1 bulan penuh, Masjidil Atare dipasang layos ya. Ya karena tempat parkir aku orang duwe tempat parkir sing permanen kayak kue ya. Iya durung niat maksudnya, tapi ya nang kene gawe tempat parkir sing permanen gawe panas, aku pan gawe juga semua ya kalah masjid aku ya. Aku layos stok, tapi ada sebulan layos 1 bulan penuh kita Ramadan. Saya bilang mendingan HP kita untuk ngisi list. Ayo saya ketua takmirnya ngisi sekian juta, ketua rantingnya ngisi berapa. Alhamdulillah kemarin itu dalam waktu 3-4 hari sampai 70 dan hari ini sudah 80 juta untuk buka bersama. Kan HP kita isinya kebaikan tuh. Ngapain kita ngurusin begitu-begitu terus? Nggak penting blas. Ya. Sudah memang ada yang menciptakan. Sengaja umat Islam akan dihadap-hadapkan terus.
Jadi sengaja ana singgawe, dan ini menjadi pintu masuk oligarki yang pengen memecahkan kita. Suwi-suwi paling kayak kue sijine main golok, sijine main celurit, bacok-bacokan perang saudara gitu. Harapannya jangan pernah ada umat Islam bersatu di 2024. Itu ya. Maka apa bae engko sing digawe ya? Ya wingi fitnah pondok ISIS lah, masjid radikal teroris lah. Setelah itu azan dipermasalahkan. Pokoknya berkutat di sekitar Islam. Ya. Makanya sudah sekarang kita belajar sebenarnya azan disyariatkan dalam Islam itu untuk apa. Maka ayat tadi yang saya baca, kalau kemarin At-Taubah 36 tentang keutamaan bulan Rajab, wa adzanu minallah wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar anallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. At-Taubah ayat 3, dan pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia di hari Haji Akbar bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Jadi Haji Akbar pas nih. Jadi Ramadan nanti Sabtu Pon tanggal 2 April 1 Ramadan. Hari rayanya Senin Pon tanggal 2 Mei. Kemudian 1 Dzulhijjahnya adalah 30 Juni. Itu bertepatan dengan Kamis Pahing. Kemudian hari Arafahnya Jumat Kliwon lagi. Walaupun ya wong Arab ora kenal man Kliwon ya. Man Kliwon ya wong Bumi Ayu karo wong Tegal. Jadi enggak ada rangkep di Arab ya. Enggak ada. Itu pas Kliwon. Maka tahun ini hajinya Haji Akbar karena pas jatuh pada hari Jumat. Nah, tadi ayatnya Haji Akbar. Taubah ayat 3. Hari rayanya berarti Sabtu tanggal 9 Juli, berarti Milad Muhammadiyahnya jatuh pada hari Kamis tanggal 8 Dzulhijjah tentu ya. Nah, adzan itu wa adzanu minallah wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar anallah bari'un minal musyrikin. Bahwa adzan itu dalam surat At-Taubah dijelaskan dalam Al-Mughni Kitabus Shalah bab adzan, dinukil dari Taisirul Alam. Adzan itu ya lafaz-lafaz yang disyariatkan untuk dikumandangkan di saat masuk waktu salat. Maka adzan, al-adzan huwa al-i'lam gitu. Adzan adalah pengumuman. Maka kalau pengumuman itu ya harus keras, seru ya. Jadi masalah wong pan ngomong apa bae, adzannya kudu sing seru. Wong spekere papat be subuhe sepi. Ya, ya spekere seru be, sing jamaah si angel, ada digongkon liri, ya lirih-lirihan, ya wisik-wisikan, turunnya tambah lali, ya. Maka yang namanya adzan itu kalau diambil dari sisi hikmahnya dalam kitab menurut Ibnul Mulakin rahimahullah ada 4 ya hikmah dari adzan kenapa disyariatkan dalam Islam. Yang pertama syiaran lid-din. Pertama untuk syiar agama. Ya bahwa dalam Islam ada sesuatu yang dibanggakan, ya. Panggilan suci yang dimandatariskan, panggilan suci Allah itu para muadzin. Makanya Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Orang-orang yang termasuk didoakan oleh Rasulullah adalah para muadzin dan imam. Yang kedua adalah i'la'an lit tauhid. Adzan itu mau di Bumi Ayu, mau di Tegal, mau di Eropa, mau di Inggris, mau di Jepang, mau di Arab sekalipun semuanya harus berbahasa Arab. Itu adalah simbol kebersamaan. Ya. Ada keseragaman yang memang sengaja disuarakan sehari itu 5 kali. Maka jangan sampai polemik ini menjadikan kita berpecah, ya. Karena adzan itu adalah syiar yang dikumandangkan, ya,
dikuatkan dengan suara keras. Dulu belum ada sound system atau speaker, itu kan sengaja dibikin menara-menara ataupun tempat yang tinggi supaya seruan itu bisa didengarkan oleh seluruh arah yang ada di lingkungan dekat. Tiga adalah i'lam lidukhuli waqti shalah, untuk pemberian tahuan waktu salat. Maka muadzin itu setiap adzan itu saat itu disucikan dosanya oleh Allah. Karena apa? Dengan mengumandangkan adzan seorang muadzin itu berarti panggilan suci Allah bisa kena dan orang bisa memenuhi panggilan Allah. Makanya yang keempat, adzan adalah nidaun lis shalah, nidaun li jamaatil maktubah, ya. Bahwa yang namanya adzan adalah panggilan untuk sholat berjamaah. Jadi titik suaranya itu datang dari masjid. Karena ngundangi sing masjid ya tekane sembayange nang masjid. Jadi ada wong diadani terus sholatnya nang omah. Ya wis nang omah pasang speaker ada dewek-dewek bae. Mau sing ngarane wong diundangi nang masjid ya kumpule nang masjid. Wong diumumna raskine nang balai desa be. Ada wong pengen oli beras kudune ning balai desa. Ya diundangi nang masjid sholatnya nang omah. Ya mana pasang speaker dewek-dewek bae nang omah terus adzan dewek-dewek kok, ya. Jadi yang diinginkan itu kebersamaan lagi-lagi, ya. Itu dijelaskan dalam kitab-kitab yang Tawdihul Ahkam jilid 1 513. Nah, sekarang kita memasuki bagaimana akhlak orang yang beriman saat menghadapi polemik seperti ini. Akhirnya kita nggak berpikir urusan ibadah, kita nggak berpikir urusan usaha, ya. Terus urip neng-nengan, sewot-sewotan, sengit-sengitan, terus habis energi kita. Akhirnya apa? Karena ribu dewek terus hidup-hidup orang Islam ya pada mati karena stroke kabeh. Karena sih dipikiri tukaran terus, gitu. Ya. Makanya ayat kemarin yang kita belajar pada saat bulan Rajab adalah wa qatilul musyrikin al-kafah kama yuqatilunakum kafah. Ya, in qataltum al-musyrikina fillah jami'an ghairu mukhtalifin mu'talifin ghairu mutafarriqin fakanallah ma'akum wa man kanallah ma'akum lam yaghlibhu syai'. Jadi kalau pengen menang, belajar. Wong Syiah, wong liberal, wong sekuler, wong kafir kumpul kabeh ya menyerang umat Islam. Tapi orang yang menyatakan diri Islam tidak bisa belajar dengan itu. Kekalahan Islam itu karena kita nggak pernah bisa kompak. Ya, sekarang kita belajar. Orang yang menyatakan diri iman Islam dengan kadar keimanan yang tinggi saat menghadapi kegaduhan seperti ini harus seperti apa? Supaya kebesaran Islam itu tetap kita pegang, kebersamaan ukhuwah Islamiyah tetap kita bisa jaga. Anis Sami As-Saqati fi sifatis safha as-safha al-khamisah wa sittun ba'da 300. Jadi ada kitab namanya Sifatus Safha, halamannya 365. Itu memberi pencerahan kepada bangsa Indonesia yang hari ini sedang berpolemik, terutama berselisih panjang. Jadi thalathun man kunna fihin faqad istakmalal iman. Saat orang sedang menghadapi konflik, kegaduhan di lingkungan masyarakat, di tengah umat dan bangsa yang mayoritas muslim ini, pribadi-pribadi muslim yang punya kadar keimanan yang tinggi itu akan menyikapinya dengan 3 hal. Jadi bukti kesempurnaan Islam dan keimanan seseorang saat menghadapi konflik dan kegaduhan. 1, man idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabuhu anil haq. Jadi orang-orang yang beriman kalau dihadapkan dengan bermasalah, baik itu di tengah keluarga, baik itu berjamaah di Masjid Istiqlal, termasuk dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara yang multi etnik, ya, banyak kepentingan, berbeda agama, berbeda partai dan seterusnya. Karena apa? Kita memang susah.
kita susah bersatu. Ayat tadi sudah bilang, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Wong Islam ki pengen menang, belajar kekompakane wong musyrik. Ya, jangan berseteru terus untuk hal-hal yang enggak penting. Makanya rumusnya tadi, man idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabuhu anil haq. Adong lagi jengkel, aja amak-amak gawe rusak. Ya, kita itu kalau sedang marah seakan-akan melakukan pembenaran apa saja boleh. Lagi ngamuk ora bumbung, ora bojo, ya gelas pecahi, piring bolongna, TV dipentungi, susah ngamuk. Yang susah ngamuk kok dong pan mangan keder maning piringe lah, kapan luruk laras karo godhong jati kok mangan. Susah kok ngamuk, sing diamuk gelas dipecah, piring dipecah, TV pentungi, gomangan be susah TV pentungi sih pan ganti siapa? Oh, bisa salah apa-apa. Salah-salah maning anak bojone go belajar titis go tempilingan. Lagi susah bojo ditempiling. Ana mertuane sampean sugih sing wadon balik ning mertua sampean nglamir. Jumat lah kasih dikeloni, pan mangan lah kasih dipangan. Ya. Ana lagi susah ge ngamuke aja ngerusak. Ya. Wong ana lagi susah dong lara bombong banyu wudu, salat sunah, maca Quran. Sing diwes-wes Qurane diwaca, ya. Cangkemnya aja go ngromit tapi go maca Quran. Sing bener kayak kue. Makanya dalam Islam itu ya apa orang yang kadar keimanannya di puncak keimanan kalau marah ya bolehlah manusia itu marah. Ya, sing ora jengkel biasanya wong sing ora waras. Wong di ana wong ora waras ta wong diina be malah nyengir guyu, ya. Ya wong ya oleh, tapi tetap dalam kendali agama. Norma-norma agama tetap kita harus pegang. Akhlaknya harus kita jaga. Ya, jadi syukur njaluk pangapura diampura, orang njaluk pangapura diampura baik. Kemudian yang kedua, wa idza radiya lam yukhrijhu ridahu anil batil. Ya, kalau lagi senang jangan bersekongkol dalam kebatilan. Biasanya wong kadang lagi senang kan? Ya. Tai kambing saja rasa coklat, ya pokoknya semuanya indah-indah, ya. Jadi kalau lagi senang jangan menghalalkan segala cara untuk berserikat dalam kebatilan. Tadi kalau yang pertama ning lagi jengkel, jangan sampai kita keluar dari rel-rel agama, ya dari aturan-aturannya. Yang kedua, ning lagi seneng aja sampai alasan ridho karo ridho terus tatanan hukum beragama itu hilang. Contoh, misalnya wong aku lanang wadon kakang adi urusan warisan sing penting bareng bombong dibagi rata. Ini namanya apa? Bersekongkol untuk berbuat zalim di depan Allah. Karena ayatnya kan sudah jelas dalam surat An-Nisa, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau cerita warisan aja sampai kalau warisan kalau anak pertama adik kula wadon sing anak terus bontote lanang. Jadi umpamane kayak kula kayak niku, umpamane kok tinggalane wong tua warisan 50 juta. Terus aku kakang adi telu wadon siji lanang loro. Ya sudah, 50 juta dikresek dadi 5. Anak lanang nyukut 2 kresek, anak wadon nyukut 1 kresek. Jadi aku oleh 20 juta, adi wadon 10 juta, adi lanangnya oleh 20 juta. Iya, Gus kon lanang sedulur wadon lagi susah, kebutuhannya akeh, anaknya akeh, wadine kon orang sengaja be hidup-hidup meteng, orang sengaja hidup meteng primen. Karena anak wong sing metengnya gampang anakan gitu. Ada saya banyak kan anaknya banyak gitu. Lah susah malah warisannya oleh sacuil. Apa orang melas? Melas itu bukan harus meracuni gitu. Ya, jadi dong aku kok rela dibagi rata urusan waris, saya sedang meracuni saudara perempuan saya. Dan saudara perempuan saya sedang merampok hak saya. Karena patokannya Quran jelas, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal. Enggak ada hukum waris dalam negara itu, enggak ada. Yang ada itu dalam agama. Yang ngatur Allah dan Rasulnya nggak boleh. Wis ngene hukum nasional baik dibagi rata. Udahlah Quran kita nggak usah dibaca kalau begitu. Nggak usah ngaji lagi. Ya. Itu namanya kita sedang apa?
berserikat dalam kezaliman. Karena hukum Allah kita langgar hanya alasan sayang sama saudara. Kalau mau sayang gampang kok. Aku seket mikit barisan sing wong tua, aku nyukut 20, adi wadon 10, adi lanange 20. Gampang. Sawise dibagi waris samestine adi lanange domonge yo ya sedulur wadon lagi kesusahan, kebutuhannya akeh. Kon main 5 juta, aku main 5 juta. 5 juta tambah 5 juta 10. Sedulur wadon wis nampani 10 dadi pira? 20. Sing susah ditulungi, sing lagi omber usahane oleh pahala sedekah. Itu enggak boleh dari awal-awal wis pokoknya bagi rata bae, wong sedulur wadon lagi susah ana sepikulan segendongan apa, enggak bisa kita berserikat begitu. Sama dalam urusan apapun juga sama. Ya. Rentenir ataupun yang namanya lintah darat, orang-orang yang ngutangkan uang dengan apa? Dengan bunga-bunga tersebut. Kaidah dalam Al-Qur'an itu kan la tadzlimun wa la tudlamun. Riba itu kan hukumnya hanya itu rumusnya. Jangan mendolimi, jangan terdolimi. Jangan rela mendolimi, jangan mau didolimi. Ya, umpamanya Habibe ya. Sing pantas ngutangi Habibe apa aku ya? Ya, umpamanya aku butuh apa duit. Bib, aku butuh duit. Lagi anak perlu 1 juta baik. Ayo lagi kedesak kebutuhan. Ya, terus Habibe, ya wis mana Gus? Ya, lo mumpung aku lagi pas anak duit, kayak nganggur senggang, tinggos. Ya, pirang dina Bib? Ya wis pokoknya sakaure, sasempate sasenggange, saanane rezeki. Ya, terus ya Bib, bismillah, mudah-mudahan ya bisa segera mengembalikan. Ijab kabulnya jelas, tidak diikat. Sabise sabulan jebulan ana rezeki Bib. Ya, alhamdulillah bisa nyaur, ki 100.000 kok tambahan jajan bocah umpamanya. Itu enggak apa-apa tuh karena enggak diikat di awal. Tapi adong mengikat di awal, Gus, pokoknya ning nyilih 1 juta ya pokoknya ngon nambahi 50.000. Jadi 50.000 karena diikat itu riba. Berarti wis lagi susah dipencet sisan. Itu finnar. Jadi sing ngutangi dolimi neraka, sing diutangi gelem didolimi neraka. Tapi kan wani Habib yo, korup mlebu neraka libati yo. Aku kalah 50.000 mlebu neraka. Itu yang enggak boleh itu di dalam Islam. Jadi berserikat di dalam kedoliman, kebatilan itu enggak boleh. Jadi pada pesenengnya saking butuhnya daripada laka duit, ya, sing penting salah murah dilakoni, enggak bisa dalam Islam, enggak bisa. Ya termasuk dukung mendukung partai lah, dukung mendukung orang. Termasuk urusan zina. Saya pertanyakan, wong zina kipati-pati dilakoni pada enake, pada bae senenge. Mesti wong rido karo rido, lho kan wong kelon ora rido. Pertanyaannya ridho karo ridho dalam urusan zina boleh apa enggak? Enggak boleh. Walaupun mesti ridho karo ridho, wong seneng-seneng kan kelon-kelonan. Pada be senenge. Tapi karena ridhonya untuk berbuat batil dilarang oleh agama, dolim kita. Jadi masalah rentenir, masalah apa tadi dukung mendukung dengan riswah, sokok menyogok, ya, daftarna bocah sekolah, daftarna kerja, udahlah habis tuh kita. Ini anak ke sekolah hasil nyogok, lulus sekolah pan kerja nyogok maning, harta yang didapatkan selanjutnya ya dosa melulu itu, karena sumber awalnya adalah kebatilan. Kok berkaya gue pengennya anaknya soleh ya, nggak bisa, susah. Jadi apa? Wa idza radiya lam yaqdidahu lam yukhrijhu anil batil. Yang terakhir, wa idza qadara lam yatanawal ma laysa lahu. Adong lagi dipercaya, jangan congkak sombong. Jadi kenapa? Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita. Kita akhiri dengan doa bersama. Ya, minimal kita dipertemukan bulan suci Ramadan yang 1 bulan lagi, hanya 29 hari karena bulan Sya'ban ini.
Kita jadikan napas kita di bulan Sya'ban sampai Ramadan adalah zikir kepada Allah. Jadikan Quran kalender kehidupan kita. Hari ini kita wajibkan juz 1 kita hatamkan sebagai tanggal 1. Besok hari Sabtu tanggal 2 kita habiskan juz 2 supaya kalender kehidupan kita minimal sampai Syawal itu adalah Quran. Jadi minimal 2 bulan hatam 2 geluntung. Ning Imam Syafi'i sehari sepanjang Ramadan hatam 2 geluntung ataupun 60 juz. Andong wong Masjid Istiqlal insyaallah hatam es juz enggal sore andong puasa ya. Tapi sarep apa lah sorak-sorak karo sedulur aku tak karo wong Istiqlal ora seneng musuh-musuhan ya. Ora seneng ribut. Tak kampura sampean. Digawe durung lakoni ya ora apa-apa. Sing penting gelem ngaji wis apik ya. Masalah ngelakoni tak mipil, mulanya ngaji aja kesuwen tambah keder ya. Mari kita akhiri dengan doa di tengah banyaknya fitnah, dan di 1 bulan lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al istima'ana istima'an marhuman ya Allah. Jadikan forum kuliah subuh di Masjid Istiqlal ini ya Allah pengajian silaturahmi yang Kau rahmati dan Kau berkahi ya Rabb. Wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Setelah kami usai dari acara ini ya Allah, kami kembali menjalankan aktivitas masing-masing, tapi ya Allah satukan kami ya Allah umat Islam dalam bingkai ukhuwah Islamiyah dan bangsa ini dalam bingkai ukhuwah wataniyah, agar bangsa ini menjadi lebih baik lagi dan umat Islam terselamatkan dari fitnah-fitnah yang selama ini menjadi hamba-hambamu sulit beribadah. Wa yassir umurana ya Allah, tidak mudah menghadapi kekuatan oligarki, musuh-musuh Islam yang selalu menyerang dengan berbagai fitnah dan berbagai masalah yang memang membebani kehidupan kami. Tapi ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla wa in syi'ta anta ja'al hazana sahlan. Ya Allah, kami yakin ya Allah, kami ibadah setiap hari, kami jadikan aliran napas kami untuk berzikir kepada-Mu ya Allah. Kami basahi mulut kami, hati kami dengan ayat-ayat suci-Mu ya Allah. Kami ibadah ya Allah setiap saat. Maka ya Allah, wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah min qaulin aw amal. Di tengah polemik dan kegaduhan umat Islam yang memang sengaja dihadap-hadapkan oleh musuh-musuh Islam ya Allah, mulai hari ini ya Allah, beri kami kekuatan ya Allah. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Mudahkan kami bersinergi, berukhuwah, saling menguatkan untuk hal-hal yang Kau cintai dan Kau ridhai, baik dalam bentuk kata yang kadang kami mudah hilaf ataupun perbuatan nyata untuk izzul Islam wal muslimin. Allahumma la tusallit alaina bidunubina ma la yakhafuka wa la yarham. Ya Allah, kalau ada kekuatan-kekuatan musuh-musuh Islam yang akan memfitnah kemuliaan agamamu ya Allah, hadang syattid syamlal kafirin wassuyu'in wal munafikin wal fasikin wad dhalin wad dhalimin. Ya Allah, hancur leburkan ya Allah kekuatan musuh-musuh Islam yang selalu memfitnah, menyakiti, menyerang kemuliaan agamamu dan hamba-hambamu yang setiap hari menyembahmu ya Rabb. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, bimbing bangsa yang mayoritas muslim ini ya Allah, para politisi negeri ini ya Allah, guru-guru kami ya Allah, para guru bangsa, para negarawan, dan semua tokoh-tokoh agama, terutama tokoh-tokoh Islam ya Allah, agar kami tahu bahwa yang benar itu benar dan kami bisa berserikat dalam kebenaran ajaran agamamu dan tuntunan Rasul. Wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Dan ya Allah ya Rabb, tajamkanlah mata batin bangsa yang mayoritas muslim ini ya Allah, agar kami tahu bahwa yang jahat itu jahat, yang buruk itu buruk, yang jelek itu jelek, yang sesat itu sesat. Ya Allah, hindarkan kami dari berserikat untuk kejahatan dan menjadi pengkhianat bangsa. Kemenangan untuk kemenangan dan kemuliaan agamamu ya Allah. Wa jihadan fi anha'il bihad. Dan jihad-jihad saudara kami di seluruh penjuru dunia manapun ya Allah, untuk i'la'an li kalimatika ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.